Halo Sobat Kasih Bangsa, jumpa lagi dengan saya Eri Kusnanto di podcast Kasih Bangsa, di mana kita akan membahas tentang mungkin experience dari para alumni yang sudah berkarir di dunia kerja dan kemudian tentunya sudah sukses ya, sudah memiliki karir yang luar biasa. Seperti pada hari ini, saya sudah kedatangan tamu yang sudah saya undang selama 7 tahun yang lalu, tapi baru bisa menyempatkan hadir, baru menyempatkan hadir ya. Beliau ini adalah tamu yang luar biasa ya, karena di tengah kesibukannya itu berkenan untuk meluangkan waktu dan juga hadir dan tentunya memberikan cerita yang memberikan kita motivasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Siapakah dia? Beliau adalah seorang pramugari di salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Jadi mungkin boleh dibilang salah satu bidadari Garuda Indonesia kali. Ini jadi spillnya kebanyakan nih kayaknya. Ya, beliau adalah seorang pramugari di maskapai Garuda Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita perkenalkan, beliau adalah Kak Wulan. Selamat siang Kak Wulan. Selamat siang. Gimana kabarnya Kak Wulan? Baik, alhamdulillah sehat. Ini bener ya bidadari Garuda Indonesia ya? Amin ya. Oke. Jadi Kak Wulan ini adalah salah satu alumni Setia Kasih Bangsa juga. Angkatannya berapa nanti coba kita tanya-tanya ya. Yang jelas sekarang beliau bekerja di salah satu maskapai penerbangan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk itu coba kita dengarkan langsung nih dari beliau. Siapakah beliau? Daripada nanti saya salah ngomong kan, mendingan tanya langsung sama orang. Oke, silakan Kak Wulan. Hai, halo, selamat sore. Nama saya Wulan Sri Priyati. Saya saat ini bekerja di salah satu maskapai Garuda Indonesia mulai dari tahun 2013 sampai saat ini. Dulu saya masuk ke STI Kasih Bangsa tahun 2006. Oke, ini ternyata 2006 senior saya ya. Ini salah satu senior terfavorit saya nih kayaknya. Dulu primadona kampus. Emang iya? Oke, silakan lanjut Kak, silakan lanjut. Iya, dulu tahun 2006 masuk ke kampus itu sebenarnya suatu kebetulan ya. Awalnya saya nggak mau dikuliahin, bukan nggak mau dikuliahin. Saya belum berencana buat dikuliahkan saat itu karena ada kendala segala lah ya. Lalu ada iklan di koran. 2006 tuh masih ada koran ya. Masih koran ya. Kalau sekarang Sudah online semua sekarang kan betul, ya. betul. Masih ada iklan di koran, ada tulisannya STI Kasih Bangsa beasiswa 100%. Terus saya mikir, kok beasiswa 100% gitu kayak, kok ada ya kampus beasiswa 100%. Betul. Dihubungilah sama papa saya dan ternyata itu salah satu uh, apa namanya yang di kampus itu adalah temannya mama saya. Ternyata masih ada hubungan. Masih ada hubungan orang dalam ya. Kontaknya itu masih ada hubungan. Iya betul. Akhirnya dihubungi, terus direkomendasikan ya udah masukin aja ke sini gitu kan, kayak iya nggak bayar gitu kan. Akhirnya daftar, alhamdulillah jadinya saat itu langsung kuliah juga, nggak nganggur lagi, nggak jadi nganggur ya. Jadi dari tahun 2006 Kasih Bangsa sudah memberikan beasiswa ya. Betul. Konsisten dari semenjak berdiri Kasih Bangsa sudah memberikan beasiswa sampai hari ini. Dan Kak Wulan ini adalah salah satu bukti keberhasilan Kasih Bangsa dalam memberikan beasiswa, tidak hanya sampai lulus tapi juga sampai berkarir. Betul. Bahkan waktu itu tuh ada uang jajan juga. Jadi, kalau yang IPK ya? Kumlot itu dapat uang jajan, jadi, uang saku, betul. Pada saat kumlot malahan dia dapat uang saku ya. Betul. Jadi dapat uang jajan juga ternyata. Betul. Ya, selama di kampus itu saya sempat kuliah reguler yang pagi itu 1 semester.
sebetulnya pas masuknya itu jurusannya akuntansi. Ternyata saya tidak cocok ya dengan akuntansi. Itu beda ya. Kayak Saya tidak bisa mengikuti akuntansi sama sekali gitu. Bukannya karena nggak itu sih, tapi memang kayak bukan bukan passionnya mungkin passion ya, aku passionnya ya berbeda gitu. ya. Nah akhirnya minta kelonggaran dari kampus, Bu boleh nggak saya pindah ke manajemen? Dengan pertimbangan segala macam, akhirnya kayak ya udah boleh pindah ke manajemen gitu. Walaupun kayak yang bisa kok, kamu pasti bisa kok, bisa gitu dari kampus tuh. Yang aku senang tuh dari kampus tuh apa-apa tuh dibantu gitu, kayak segala macam kesulitan kita tuh dibicarakan ke kampus, itu kampus bakalan cari solusinya buat kita gitu. Kayak keluarga gitu sih. Aku senang banget kuliah di sini tuh karena orang-orangnya tuh kayak keluarga banget gitu. Dia Terus rasa keluarganya tinggi ya. benar Baik betul itu banget. dosen, Betul. manajemen dan juga mahasiswa itu sangat Betul. terasa keluarganya Betul. dari zaman dulu berarti Dari ya. dulu. Sampai sekarang juga masih. Pasti ya. Alhamdulillah ya. Kemudian aku pindah ke jurusannya manajemen. Kuliah reguler seperti biasa, dan aku kayak mencari kerja waktu itu, cari kerja kayak kayaknya pengen biaya kuliah sendiri aja gitu, nggak mau nyusahin orang tua segala macam gitu kan. Akhirnya aku ngelamar, sempat kerja jadi SPG juga, sempat kerja ini itulah, ngelamarnya banyak tempat gitu. Akhirnya diterimalah ke salah satu perusahaan bengkel otomotif. Waktu itu aku di bengkel sebagai customer service. Sebagai customer service, akhirnya mengajukan ke kampus lagi, komunikasi lagi. Banyak Dengan banyak bantuan kampus ya, lagi. banyak dispensasi sepertinya ya. Benar banget. Bu, saya nih mau kerja, diterima kerja segini ini, boleh nggak Bu saya pindah kelas malam, kelas karyawan? Oh ya udah, kamu ajukan surat perpindahan dan bukti kalau kamu pindah, bukti kalau kamu sudah diterima di suatu kantor bla segala macam. Akhirnya aku masukin datanya segala macam, akhirnya approve pindah kelas malam. Jadi dulu sefleksibel itu ya. Betul. Selama itu memang benar ya, nggak cuma alasan aja Semua gitu. bisa dibuktikan seperti itu ya. Betul, betul. Nah, akhirnya kuliah malam, pagi kerja, sore sudah pulang, langsung lanjut kuliah malam, pulang, gitu terus setiap hari. Sampai semester berapa ya, lupa, semester 6 mungkin ya, ya itu Mungkin sempat. semester 7 load kuliahnya udah nggak terlalu banyak. Betul, betul. Sempat kerja di bengkel itu selama 2 tahun mungkin ya, 2 tahun sebagai customer service, lalu pindah kantor ke suatu perusahaan water treatment sebagai sales marketing. Dari situ banyak banget hal-hal yang bisa aku terapkan selama kuliah dan juga selama kerja. Karena memang aku kemarin kan ngambilnya manajemen, dan juga Konsentrasinya konsentrasinya wirausaha waktu itu. wirausaha pada saat itu ya. Betul. Akhirnya aku ikut pindah ke perusahaan yang water treatment itu sebagai sales marketing dan segala macam berjalan sampai akhirnya diterima di suatu perusahaan lagi, BUMN sebagai teller di Bank BTN. Di Bank BTN ini karirnya di perusahaan BUMN mulai bekerja. Sudah mulai ke BUMN ya. Tapi sebelum itu boleh cerita nggak sih dosen-dosen di masa itu seperti apa? Sangat baik. Apakah ada yang galak atau killer atau gimana? Ya, waktu itu saya karena sempat kerja di BTN sebagai teller dan penempatannya itu di Depok, jadi saya agak kesulitan untuk melanjutkan kuliah. Karena jauh, karena capek, dan karena udah punya uang. Iya, Agak sombong jadi kuliahnya, dilupakan ya. itu penyakit mahasiswa biasanya. Tapi saat itu sebenarnya udah mulai skripsi seharusnya. Jadi load kuliahnya juga sudah tidak terlalu Full banyak ya. kelas, betul, seharusnya sudah mulai skripsi. Eh, Tahun keempat saya minta cuti kuliah. Tahun keempat cuti, tahun kelima cuti, 6 cuti. Jadi saya menghilang 3 tahun. Oke. 3 tahun menghilang dari kampus, Itu karena memang cuti ya statusnya. cuti statusnya. Kemudian sempat eh, di eh, dipanggil, dihubungi sama pihak kampus gitu. Dikumpulkan kita nih, angkatan kita yang belum lulus-lulus ini, apa sih kendala kalian gitu? Apakah kesulitannya di apa gitu? Apakah skripsinya, apakah dosennya atau segala macam gitu, dikumpulkan.
Akhirnya saat dikumpulkan itu ditanyakan, kenapa kamu nggak lulus, kenapa kamu nggak ngerjain skripsi segala macam. Itu memang blank sama sekali, belum mengerjakan. Sudah, tapi mandek ya. Bab 1, bab 2, stop. Kasihkan kerja ya. Itu juga. Oke. Dari sebenarnya sih waktu itu malah ada dosen pembimbing saya yang kebetulan di Depok juga. Pak Sugeng Santoso. Bahkan Pak Sugeng yang ngejar-ngejar siswa-siswanya. Kamu Wulan kemana aja? Udah ditanya seperti itu aku kayak dosen. Perhatian itu ya. Iya betul. Bener-bener kayak ngasih support. Ayo kerjain. Kamu apa yang nggak bisa? Uh, Kemarin yang salah, yang harus direvisi yang mana? Ayo gitu. Jadi bener-bener kayak kebalik ya. Kalau sekarang mungkin kita yang ngejar-ngejar dosen. Kalau dulu dosen yang ayo gitu ngerjain. Kayak kebalikannya. Saking perhatiannya dan peduli banget sama mahasiswa dulu, bener-bener yang baik banget dan kayak keluarga banget yang tadi aku bilang pertama ya. Nah, terus akhirnya saat aku setelah dikumpulkan itu di kampus yang ditanyakan kenapa kendalanya segala macam, akhirnya membuat janjilah dengan pihak kampus. Kamu janji ya selesai, bisa nggak semester ini? Akhirnya kayak oh, iya Pak bisa gitu. Agreement tertulis tuh. Enggak sih, cuman disaksikan banyak orang itu satu kelas soalnya. Dikumpulkan satu kelas dan kayak iya kamu janji bisa, iya bisa janji. Nah, akhirnya dari situ kayak ya udah deh kerjain lagi nih. Kamu kalau nggak lulus kamu drop out ya karena udah 7 tahun kan. Kamu drop out ya. Akhirnya kayak ya udah cari data lagi segala macam lanjutkan bimbingan. Alhamdulillah selesai di tahun ke-7 angkatan 2000 tua ya. Bukan 2002. Udah masuk ke masa akhir studi nih sepertinya. Betul, dari ujung tanduk banget sih itu. Kalau seandainya nggak diselesain mungkin ya sayang banget sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah berkat bantuan segala macam dari pihak kampus juga saya bisa menyelesaikan kuliahnya. Alhamdulillah. Apa sih yang terasa dari Kasih Bangsa untuk agak kesan yang mungkin didapatkan ketika kuliah di SD Kasih Bangsa? Itu banyak banget yang aku dapetin. Selain karena orang-orangnya juga sangat support ke kita gitu dan ilmunya juga waktu itu aku manajemen aku sempat kerja di sana sini aku terapkan semuanya sebagai wirausaha juga aku udah sempet kayak ya coba-coba jualan pulsa gitu kan itu sebenarnya hal kecil. Juga ya, Iya betul iseng aja sih sebenarnya dari dulu ternyata. Iya. jiwa dagang ya ternyata. Ya kemudian akhirnya setelah lulus kuliah itu bertepatan dengan aku diterima di Pramugari Garuda Indonesia. Yang tempat sekarang bekerja ya. Betul. Ada cerita mungkin waktu dulu pertama kali masuk tuh seperti apa dan kondisinya dan pasti pesaingnya pasti kan Ya betul. tidak mungkin ya alumni dari kampus-kampus ternama atau mungkin dari sekolah-sekolah itu gimana tuh Kak? Ceritanya bisa sampai terpilih. Jadi seleksi sangat ketat pastinya. Betul. Sebetulnya aku tuh melamar sebagai pramugari itu sejak tahun 2003 saat masih bekerja di Bank BTN. Ikut rekrut sekali tahun 2009. 2009 sudah ikut. Oh ya 2009 ya. 2009 sudah ikut rekrut. Tahapnya itu cukup panjang, sekitar 1 bulan itu buat tahap rekrut saja. Dokumen, wawancara, psikotes, dan lain-lain itu sekitar ada 6 tahap. Ada 6 tahap, ternyata di tahap terakhir nggak lolos. Nggak lolos, kayak oke gitu nggak lolos. Baru bisa ikut rekrut itu sekitar 6 bulan. Jadi kayak ada jangka waktu baru boleh ikut lagi 6 bulan. 6 bulan di saat yang bersamaan itu yang saat itu 2009 saya diterima juga di BTN kayak nih aku mau di mana ya gitu BTN apa Garuda ya kayak tanyalah kepada orang tua sih aku mau masuk Garuda passionnya kan sebenarnya mungkin lebih suka yang traveling dan lapangan ya gitu terus kayak
kebetulan orang tua juga memang orang bank gitu kan, kerja di bank, keluarga banyak yang di bank. Udah kamu BTN aja kan udah diterima di BTN gitu kan. Ya udah deh gitu. Ya Orang udah. dalam nggak tuh? Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak ada ordalnya kalau ini. Tapi tetap bersaing lah ya. Akhirnya masuk ke BTN, di BTN kerja kontrak setahun, kemudian diangkat pegawai 2 tahun. Tapi selama kerja di BTN itu, aku masih berusaha buat kayak yang, rekrut Garuda lagi buka lagi nih, mau ikut lagi gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi ini Nggak lolos. ini yang berarti yang keempat kali. Yang keempat baru lolos, betul. Ini udah bosan kali yang seleksi. Iya kayaknya udahlah terima aja kasihan. Nggak tahu, pasti ada something lah pasti. Ya, Ada maksudnya pasti udah banyak belajar dari ujian-ujian sebelumnya. betul. Ya, belajar dari yang sebelumnya selama 3 tahun itu apa sih yang harus saya perbaiki dari diri saya biar saya bisa diterima. Ya mungkin sebelumnya mama saya kayak kurang setuju, janganlah di pramugari, ntar kamu gini, ntar kamu gitu, gitu kan. Tapi kayak enggak mah, pramugari itu begini-gini kok, enggak. Tapi Terus obsesi pertama kenapa tertarik di dunia itu kenapa? kenapa ya? Pengen jalan-jalan secara gratis, tapi dibayar. Jadi memang ya memang obsesi awalnya ya di pramugari itu ya. Betul, kayak Padahal kan bank juga nggak kalah menterengnya juga. ya, tapi kayaknya memang saya nggak cocok sama kantoran yang di belakang meja ya. Mungkin nggak terlalu sukanya itu. Ya akhirnya diterimalah di Garuda sampai saat ini gitu. Akhirnya kayak sempet kayak, Ma ini tuh Wulan mau kerja di Garuda tuh bener-bener pengen gini-gini segala macam, kayak kita meyakinkan dan minta doa. Itu sih waktu itu kayak yang lebih masuk ke make sense. Oh kemarin tuh belum diridoin sama orang tua, akhirnya sampai minta doain biar diterima segala macam ya. Alhamdulillah itu lolos, bener-bener kayak yang mulus ya, memang rezekinya saat itu ya, barangkali saya mikirnya gitu. Akhirnya BTN-nya BTN resign, masuklah ke masuk ke Garuda dan bertepatan dengan dengan skripsi. balik lagi jadi momok ya skripsi ya. Udah masuk itu assessment apa udah masuk tuh? Itu masih assessment. Jadi ada Tahap akhir. proses sekolah 3 bulan, Oke. kemudian flight training selama sebulan. Oke. Setelah flight training itu flight training 1, 2, 3 saat itu 3 kali flight training dan 1 kali itu tes dengan DKU PPU. Itu seperti untuk mendapatkan license terbangnya itu dites DKU PPU, berbagai pertanyaan dilihat untuk apa namanya prakteknya dan segala macam itu harus dilihat dan juga firm. Itu saya sudah mengajukan ke kampus, Bu, boleh nggak kalau nanti gini-gini, kayaknya saya tanggal segini mau ada penerbangan gitu kan. Akhirnya kampus ya udah kamu majuin deh, kita majuin nih tanggal skripsinya jadi tanggal Oh, segini jadi gitu. nggak mundur tapi malah maju. Sempet maju seingat saya, jadi dimajuin tanggal skripsiannya tanggal segini. Ternyata jadwal terbangnya yang maju juga. Itu lah kalau orang muslim itu ada aja. Betul ya. Udah di depan mata nih. Udah dikasih kemudahan tapi ternyata katanya nggak bisa, kamu harus di challenge lagi gitu. Akhirnya ternyata schedule skripsi dan juga schedule penerbangan itu di hari yang sama. Hari yang sama, ini otak kebelah dua, harus mikirin apa Schedule dulu. skripsi Dan dan penerbangan. di hari yang sama. Di hari yang sama, Jadi paginya sedang skripsi, sorenya terbang gitu. betul. Saya ganti baju di parkiran mobil. Saya ganti baju di parkiran mobil itu. Waktu skripsi ya Itu bukan. rasanya gimana? Perasaan dan pikiran itu. Pusing banget pokoknya, kayak ini kok harus jalanin dua-duanya nih. Belajar apa enggak itu? Nah, sebetulnya skripsi kan Ya, harus kita bikin dari awal ya. betul. Jadi pasti nggak belajar pun aman lah ya. Harusnya kan udah di kepala. Harusnya ya. Harusnya. Kebetulan kan skripsi aku itu sempet kayak Tentang apa? Manajemen tertunda. pemasaran juga, atau Kenapa? gimana? Tentang apa waktu itu? Waktu itu tentang budaya kerja. Oke. Masih inget dikit. Budaya kerja di perusahaan Bank BTN waktu itu. Akhirnya belajar lah ya, maksudnya kayak belajar skripsi, belajar untuk penerbangan gitu, karena banyak banget yang harus dipelajarin.
pas sidang skripsi tuh sempet kayak ditanya, ini kamu bikin sendiri nggak sih sidang skripsi? Ini skripsi kamu tuh bikin sendiri gitu. Bikin sendiri Pak gitu. Cuman saya lupa gitu isinya. Udah ke Karena kepala saya udah terbang malam kemana-mana. ini. Iya. Akhirnya kayak alhamdulillah sih sidangnya lancar gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan ada yang bisa dijawab, ada yang nggak bisa. Ya tapi Itu normal. nggak ya, nggak pakai joki ya. Alhamdulillah nggak ya. Iya, makanya jadi selesai sidang kan biasanya sore kalau sidang selesai itu kan siang kan. Seingat saya tuh kalau sidang skripsi itu pasti kalau dia mulai pagi, pasti pengumumannya tuh agak siang. Ya. Nah, itu gimana tuh ngatur waktunya tuh? Kembali lagi kepada orang-orang kampus yang sangat membantu ya. Waktu itu saya izin juga menjelaskan ya, maksudnya kayak saya harus terbang segala macam bla 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 bla. Boleh nggak saya minta izin saya yang pertama? Karena kan biasa diundi ya. Boleh nggak saya minta izin untuk yang pertama? Akhirnya boleh gitu kan. Boleh nggak setelah sidang saya izin pamit? Lulus nggak lulusnya saya ya Bismillah aja gitu. Akhirnya ya, mau kemana kamu? Gitu. Kamu kemana kamu? Sidang kamu belum selesai. Kamu belum tahu lulus apa enggak? Iya sih Pak, tapi saya tahu. Alhamdulillah kayak ya diizinkan dan diluluskan juga ya. Jadi kayak bener-bener kayak Bukan diluluskan lah, memang lulus. Jadi lulusan kayak kasihan ya, kasihan sebenarnya kata ya udah deh lulus. Ya alhamdulillah lulus. Walaupun nggak yang IPK-nya kumlot tapi cukup memuaskan alhamdulillah. ya dengan perjuangan kamulan yang seperti itu saya rasa nggak semua orang punya pengalaman seperti itu. Dan penerbangan pertama lagi kan? Penerbangan pertama untuk mendapatkan license terbang. Iya. Kalau itu gagal kan nggak jadi Enggak pramugari dari juga. betul. Jadi pertaruhan sehari itu dua. Dua Jadi sekalian. sarjana pertaruhannya kalau nggak lulus nggak jadi sarjana. License-nya kalau misalnya nggak lulus nggak jadi pramugari juga. Betul, makanya kayak alhamdulillah semua dilancarin kayak Masya Allah. Yang penting kalau kita berusaha tuh yang penting udah kita pasrahkan sama yang Maha Kuasa. Nah, setidaknya sudah usaha yang sebaik-baiknya. Memberikan yang terbaik lah. Jadi di tengah kesibukan kau yang luar biasa, jadi pada saat itu memang mempersiapkan skripsi dan juga sudah mempersiapkan untuk menjadi pramugari itu waktu itu gimana atur waktunya? Ya pusing banget ya. Tapi ya semua dikomunikasikan ke kampus segala macam, dibantu sama kampus, dosen pembimbing sangat-sangat ngebantu juga segala macam. Ya alhamdulillah support banget sih kampus, kayak seneng gitu akhirnya nih anak lulus gitu. Di akhir-akhir kuliah ya. Jadi intinya komunikasi. Benar, benar. Jadi pada saat komunikasinya itu jalan dengan baik, ya So, pasti. pihak kampus pasti akan melakukan yang terbaik juga buat kita. Terus saya ingin tertarik juga nih dengan karir di Garuda Indonesia. Dulu perjalanan karirnya seperti apa? Dan karena apa ya? Oke. Setelah dapat sarjana dari Sri Kasih Bangsa itu ada korelasinya atau gimana menurut cerita? Untuk selama terbang di Garuda sebagai pramugari, alhamdulillah lancar-lancar aja, menyenangkan, jalan-jalan gratis gitu ya. Benefitnya ya. Kerja sambil liburan gitu. Enjoy the life ya. Ya, tapi tahun 2019 ke 2020 kita ngalamin pandemi. Kita alami semuanya. Semua bisnis pasti kena dampaknya. Apalagi penerbangan. Betul, penerbangan itu amat sangat Transit, terpuruk dan terkubur. itu terjun bebas kan? Terjun bebas dan tenggelam. Gak ada revenue sama sekali tuh pada saat itu. Betul, Maksudnya, betul. penerbangan kan nggak boleh terbang, mau gimana? Betul. Maintenance jalan terus kan? Tetap. Kalau Gaji gajinya nggak dibayarkan. mungkin berhenti juga. Betul, betul. Nah, saat pandemi itu sempat semua penerbangan tidak boleh sama sekali. Karena penularan dan segala macam dari COVID tersebut, jadi kita nggak bisa terbang, nggak boleh terbang. Tapi akhirnya semua dunia penerbangan kayak pelan-pelan mengusahakan biar bisa terbang untuk operasional. Saat itu memang ada flight-flight seperti charter, kargo saja yang tidak bawa penumpang. Barang boleh. Nah, tetapi kan sebagai pramugari karena nggak ada jam terbang itu pendapatan jauh
Beda Padahal nggak jauh. butuh pramugari kan. Ngomong sama orang gitu. Iya. Jauh Jadi memang banget nih. terbangnya jalan, tapi untuk Betul. pramugari tetap belum 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 dapat job terbang operasional. ya. Betul, belum kayak belum seperti semula lah ya. Iya. Kemudian akhirnya kita kurang pendapatan gitu kan. Sedangkan cicilan harus jalan ya. Iya. Iya. Kayaknya pay banyak gitu. Pinjol belum ada dulu Iya, ya. betul. Akhirnya kayak ini ngapain gitu kan. Cuma dapat gaji yang belum memenuhi untuk kehidupan Karena sehari-hari kalau gitu kan. pramugari itu memang tergantung pada jam terbangnya ya. Betul, betul Jadi pendapatannya penghasilan sangat tergantung kepada jam jam terbang. terbang. Kita terbang, kita dapat uang gitu, uang untuk penerbangannya. Kemudian saat pandemi itu kayak ini kayaknya nggak bisa nih kalau cuma ngandelin gaji aja gitu. Akhirnya eh, berbekal dari kemarin kewirausahaan, dari manajemen segala macam, akhirnya mutusin buat jualan makanan, kuliner. Waktu itu sempat jualan risol, sempat jualan buah, kemudian Terpakailah itu ilmu perkuliahan. sangat bisa diterapkan. Karena kan dikasih bahasa nggak belajar pesawat. Betul, nggak ada itu. Oke. Kemudian jualan. Akhirnya kayak memang saat itu kan pandemi itu kalau makanan sangat berjalan ya. Dan sistemnya online semua. Kayak akhirnya saya jualan frozen food, jualan buah, ada bakso waktu itu. Dari jualan frozen food itu akhirnya saya jualan bakso dan seblak. Oke. Dari Emang situ, sebelah udah ada zaman itu ya? nah udah ada. Oh, lagi booming-boomingnya kayaknya. Iya, iya. Seblak prasmanan ya. Iya, betul, betul, betul. Iya, iya. Dari situ kayak akhirnya kayak memang harus disambil gitu, maksudnya usaha juga yang memang ngandelin cuman gaji itu kayak kurang gitu. Akhirnya kayak usaha Dari bikin. mulai konsep, pemasaran, pembukuan itu kamu macam itu ya? Saat itu masih saya dan suami aja, cuma berdua. Bener-bener kayak yang resep juga kita sendiri, belanja ke pasar kita sendiri, bener-bener ke pasar becek itu beli segala macam perlengkapan dan juga bahan-bahan. Tapi kebetulan waktu itu kalau untuk bakso kita dapat dari supplier, jadi sudah dapat sudah Ready-nya. jadi ready ya. Tinggal kita siapkan yang lainnya. Alhamdulillah dari usaha itu ya banyak dapat ilmu baru yang diterapin dari sebelumnya marketingnya Tadinya kan bagaimana. cuma teori aja ya. Iya, Nah, sekarang ketahuan nih gimana nih berjualan menghadapi pasar yang betul. Akhirnya alhamdulillah masih ada sampai sekarang tokonya. sampai sekarang justru malah jadi wirausaha juga. Wirausaha, jadi karyawan dan wirausaha. Karyawan. Jadi business owner dan juga employee juga itu jalan. Betul. Jadi selama berbisnis tuh ada hal-hal yang unik mungkin. Kalau berbisnis pasti ya, namanya kita sebagai penjualnya gitu kan, pasti ada aja. Dari awal jualan nggak ada yang beli, sehari tuh nggak ada yang Pernah beli tuh nggak ada gitu. yang beli sama Pernah, sekali. nggak ada sama sekali. Zero. Zero, bener-bener zero. Buka dari pagi. Buka dari pagi kita sampai malam waktu itu. Nggak ada yang beli. Jadi bukanya jam berapa sampai? Waktu itu jam 9 Jam udah 9 buka. buka, tutupnya jam Sampai jam 9 lagi malam. 9 malam. Itu masih saya sendiri yang jaga. Nggak ada yang beli. Perasaan kayak gimana tuh rasanya? Ya sedih, akhirnya bikin sendiri, makan sendiri. Dari situ tapi mungkin memang bisnis itu harus pelan-pelan ya. Jadi orang dari nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak pernah beli terus saya jadi langganan ya alhamdulillah. Jadi sekarang yang makin banyak yang tahu. Promosinya waktu itu media sosial, Media sosial juga, visual jalan. Instagram, Oh, Instagram itu jalan ya, karena cukup efek. cukup. Kemudian untuk aplikasi Aplikasi juga kita pakai pihak ketiga, GrabFood, ShopeeFood. Shopee itu tetap jalan juga ya. Nah kalau sekarang pesanan banyak dari langsung atau online? Kebanyakan langsung. Banyak yang langsung makan di tempat sih segala macam. Jadi kalau dari 2019 ya atau 2020? Mulai usahanya 2013. 2013 itu memang sudah jalan. Sebentar. 2023. 2023 itu udah mulai usaha bakso sampai 2022. 2022 ya. Berarti 22 itu
Berarti udah running well dong kalau sampai sekarang masih Alhamdulillah bertahan. udah Biasanya kan 2 tahun strugglingnya setengah. tuh di 1 tahun pertama kan. Betul, buat mengenal produk dan juga Iya. makanan itu memang satu proses yang cukup panjang sih Iya, yang nggak harus mungkin orang langsung apa, mau beli emang. langsung beli terus jadi langganan. Tapi kalau udah setahun saya rasa Sudah running sudah sangat running alhamdulillah. ya. Dari ilmu yang tadi Didapatkan di STI Kasih Bangsa, dari yang tadinya hanya alhamdulillah. teori Iya. dipraktikin mungkin udah jalannya segitu kan. Betul. Kasihan nih tiap hari terbang mulu gitu. Udah kuliah sampai 7 tahun ilmu nggak kepake gitu kan. Nih biar kepake Iya, ya. dikasih bisnis gitu. Tapi itu kebukaan masih tetap Kak Wan dikasih bisnis Masih Kak. untuk pengelolaan keuangannya gitu. Pengelolaan masih sama saya, sama suami, tapi untuk operasional udah ada karyawan. Udah ada memang orang yang handle Ya, gitu. sudah ada yang handle. Jadi memang dari awalnya Kak Ulan ini sebagai karyawan ya yang tadinya nggak mau kuliah, kemudian nggak sengaja dapat iklan di koran, kemudian kuliah kerja sampai sekarang sudah bekerja dan juga sudah punya bisnis sendiri. Ini patut kita contoh ya, tapi 7 tahunnya kayaknya enggak. Enggak, jangan ya dek ya. Kuliah cepetan selesai lulus. Kalau di sini kuliahnya kan 3,5 tahun ya, jadi harusnya dapat 2 gelar tuh. Iya, iya lagi. Oke, mungkin pesan positif lah Kak, yang bisa disampaikan untuk saya lah mungkin sebagai junior. Teman-teman gitu. Kira-kira apa sih Kak, nilai-nilai yang supaya kita tuh tetap bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan kita, kira-kira mungkin ada. Em, Menurut saya kita tuh jangan menyerah karena suatu keadaan yang mempersulit kita ya. Contohnya kayak skripsi, bagi saya itu sangat-sangat sulit ya, kayak batu sandungan, tapi ternyata itu adalah step tangga yang harus kita lewatin yang menaikkan prestasi kita saat itu. Kita jadi harus benar-benar bisa wise sama setiap cobaan juga gitu. Saya nggak lulus pramugari gitu kan sampai 3 kali, nah yang keempat kali baru lulus ya. Selain itu rezeki kita juga harus yakin apa yang kita usahain, insya Allah akan kita dapat kalau kita udah ngelakuin yang sebaik-baiknya. Jangan lupa doa, minta restu orang tua, biar didoain juga, biar lebih dipermudah segala yang mau kita raih itu. Apalagi ya, kemudian untuk usaha, karena selama pandemi kita juga waktu itu banyak yang ngerasa kesulitan, cari peluang lain yang kira-kira bisa kita ambil. Waktu itu adalah kuliner, akhirnya saya ambil kuliner. Jadi jangan kayak udah nyerah, kayak nggak bisa, tapi lihat yang lain, masih ada yang lain yang bisa kita ambil, apa namanya, yang bisa kita ambil, yang akhirnya oke, ini kalau aku ngelakuin ini kayaknya aku bisa nih, jadi jangan menyerah gitu. Jadi selalu ada kemudahan. Betul. Jadi, intinya jangan pernah pantang menyerah. Ya betul, Selalu gali terus, pasti selalu ada peluang gitu. Betul. Saya boleh tanya nggak? Kira-kira dosen favorit pada saat itu siapa? Boleh cerita nggak? Kira-kira mudah-mudahan orangnya nggak nonton ya kalau yang jelek-jelek. Dosennya nggak ada yang jelek di Kasih Bangsa selama saya ngajar, alhamdulillah. Saya. Belum pernah diajar? Oh iya belum. Boleh kali diajar. Sekarang Waktu itu yang paling favorit kebetulan karena keduanya dua ya boleh ya. Ya, boleh. Keduanya adalah dosen pembimbing saya yang sangat kayak ayo Pak Haidir sama Pak Sugeng. Oke, Pak Haidir sama Pak Sugeng itu benar-benar best. Best. Salam untuk Pak Haidir dan juga Pak Sugeng. Boleh spill nggak? Beliau itu seperti apa gitu pada saat itu? Pak Haidir itu kalau ngajar enak gitu, maksudnya kita paham gitu. Waktu saya bimbingan skripsi pun kayak, Pak saya mau tanda tangan ini, dia pasti kayak yang, saya ada di sini tanggal segini jam segini, kamu bisa kesini gitu. Akhirnya kayak yang bisa Pak gitu, namanya sebagai siswa ya, mahasiswa ya udah bisa Pak gitu. Jadi bener-bener yang komunikatif banget sih. Jadi selalu komit lah ya dengan Benar, waktu. benar. Dan kalau menjelaskan tuh
gampang dicerna ya. Betul, Gitu. betul. Gampang sekali untuk membahasakan sesuatu sehingga mahasiswa itu Ngerti. gampang memahami apa yang Betul. beliau sampaikan. Apa Mas? Yang the best Pak gitu. Oke, satu lagi mungkin Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng Kayaknya dua itu juga sifat yang sama berbeda ya, ini kayaknya. benar. Pak Sugeng memang tegas tapi juga enak sebenarnya diajar sama beliau itu. Orangnya juga eh, saya kagum sih sama Pak Sugeng gitu kan, dengan ketegasan beliau mengajar gitu. Ya itu juga walaupun tegas tapi baik banget, baik Selalu banget, sangat-sangat selalu suportif, memberikan benar, benar, masukan positif benar, dan betul. selalu meluangkan waktu ya. Bahkan Betul. sampai ngingetin Iya, sebulan kamu justru kendalanya beliau yang gimana? menghubungi saya. Iya, iya. Mahasiswanya hilang, beliau yang menghubungi. Iya, 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 oke, oke. Jadi memang perhatian Pak Sugeng sangat luar biasa. Pak Sugeng. Pak Sugeng ini muridnya sudah menjadi orang hebat. Pasti Pak Alhamdulillah. Sugeng bangga. Amin. Mungkin pesan untuk adik-adik mungkin yang sekarang saat ini masih kuliah. Em, jangan kayak saya ya, 7 tahun. Itu dulu. Segera selesaikan kalau memang ada waktu secepatnya. Ambil ilmu yang baik-baik dari kampus, yang nantinya pasti akan bisa diterapkan di dunia pekerjaan. Itu yakin sih pasti bakalan banyak yang bisa diterapin gitu. Jadi nggak usah khawatir, ngapain sih belajar ini nggak kepake, enggak, belum. Yakin semuanya pasti bakalan berguna. Terima kasih untuk pesannya nih kawan. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan ya, Kak Wulan ini adalah tipikal yang orang yang tidak mau menyerah. Sebelum dapat tuh Kejar, kejar terus. kejar terus. Bener-bener sampai benar-benar sampai titik penghabisan ya. Jadi kalau belum dapat patokan berhasilnya itu udah ketika dapat gitu. Jangan turunkan standar Ya, itu. betul. Tapi kita yang upgrade diri, asik. Betul. Jadi memang pesan satu hal adalah jangan pernah menurunkan standar. Selama kita masih bisa mengusahakan, kejar, pasti bisa dapat. Dan juga kita juga jangan pernah melupakan restu orang tua ya. Selalu meminta restu kedua orang tua, karena disitulah usaha kita itu akan diberkahi. Dan kemudian yang terakhir yang juga sangat penting menurut saya, jangan merasa melakukan sesuatu itu nggak ada gunanya. Pasti ada gunanya. Mungkin belum terpakai aja, tapi pasti nanti akan bisa dimanfaatkan. Jadi jangan pernah berhenti untuk membatasi diri atau mungkin berhenti belajar gitu. Itu adalah sebuah kesalahan. Tuh. Jadi kita harus ketika kita punya kesempatan, kita harus selalu berusaha yang pasti nanti akan memberikan manfaat untuk banyak orang, apalagi untuk diri kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wulan. Terima kasih atas sudah waktunya. meluangkan waktu Terima hadir di kasih. kampus kita tercinta. Ya. Terima Fans-fansnya juga masih banyak kayaknya nih. Kayaknya kan udah pada nggak tahu kemana ya. Gitu. Semoga sukses untuk karirnya Amin. juga di Garuda Indonesia, dan juga semoga selalu memberikan manfaat untuk banyak orang seperti cerita dari pendiri kita Dr. Ekonomi Fasih, di mana beliau selalu menginginkan bahwa setiap lulusannya itu selalu memberikan manfaat untuk semua orang. Terima kasih untuk podcast kali ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, dan Salam kasih bangsa. Jaya.